Kita beralih ke informasi lainnya, pasca diresmikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan apa saja tugas mereka. Berikut liputan dari rekan kami Yasir Neneama dan juru kamera Ali Hamdan. Apa yang Anda bayangkan jika mendengar nama atau istilah rumah transisi? Nah, rumah transisi ini bukan sebuah rumah berarsitektur ataupun bermiliki gaya yang khas, namun di rumah transisi ini berisi sebuah tim yang nantinya menggodok beberapa program kerja untuk mengantarkan transisi dari masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menuju ke kepemimpinan Joko Widodo. Dan sudah bersama saya Mas Anies Baswedan yang merupakan salah satu deputi dari tim rumah transisi ini. Di tempat ini, ini sebenarnya tempat berkantor Pak Jokowi, Pak JK. Jadi mereka berkantor di sini sampai dengan Oktober karena Pak Jokowi masih ada kegiatan. Jadi kalau sore dan Sabtu Minggu baru beliau berada di sini. Bisa dijelaskan apa sih nantinya tugas dari rumah transisi ini? Di rumah transisi ini kegiatannya adalah menyiapkan semua hal yang menyangkut pelaksanaan janji-janji selama kampanye. Kemudian yang kedua, menyiapkan postur seperti apa pemerintahan besok. Lalu juga mengidentifikasi hal-hal apa yang harus segera dikerjakan karena APBN 2015 sebentar lagi harus diajukan. Dengan adanya rumah transisi ini sebenarnya harapan yang ingin disampaikan oleh tim dari rumah transisi ini apa kepada masyarakat? Bahwa Pak Jokowi, Pak JK itu melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab besar. Meskipun pelantikan masih Oktober, tetapi waktu dari sekarang sampai Oktober digunakan untuk bekerja agar saat sudah pelantikan tidak perlu lagi melakukan transisi karena ada waktu yang kosong, ada waktu luang untuk bisa melakukan itu. Jadi rencana kerja, terobosan-terobosan itu semua disiapkan sekarang sehingga begitu dilantik sudah langsung bisa berjalan. Oke, baik, terima kasih Mas Anies. Ya, dan demikian perbincangan saya dengan Mas Anies Baswedan dan sekaligus mengajak saya untuk melihat bagaimana kondisi dari rumah transisi dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa nantinya para tim ini akan bekerja untuk mengantarkan kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono menuju ke kepemimpinan Joko Widodo. Yasir Neneama, Ali Hamdan, Metro TV. Arus balik pasca puncak arus balik, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikopo Cikampek sudah kembali normal. Kemacetan justru terjadi di titik lain. Sementara itu di Merak, puncak arus balik pemudik sudah lewat, namun aktivitas pelabuhan di sana juga sudah normal. Kita bergabung bersama dua rekan kami, Yasmin Alvina di Cikampek, Jawa Barat dan juga Danis Anissa di Pelabuhan Merak, Banten. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di Cikampek. Yasmin, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Titik mana yang terjadi kemacetan? Ya, Robert, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikopo Cikampek pasca puncak arus balik pada hari Sabtu dan Minggu lalu kini sudah kembali normal. Tidak terlihat adanya tumpukan kendaraan. Di jalur sebaliknya dari Jakarta keluar gerbang tol Cikopo Cikampek juga terlihat adanya kendaraan seperti truk dan kontainer karena memang pabrik sudah mulai beraktivitas sejak hari kemarin. Dan Robert, menurut dari hasil pantauan Helicam Metro TV bahwa memang kepadatan terjadi di titik lain bukan di gerbang tol Cikopo Cikampek melainkan di titik Simpang Jomin menuju Simpang Mutiara. Terjadi kepadatan di sana dikarenakan ada penyempitan jalur dari arah Simpang Jomin menuju ke Simpang Mutiara lalu dipecah lagi ke jalur Karawang menuju Bekasi dan arus kendaraan yang ingin ke gerbang tol Cikopo Cikampek. Dan Robert, menurut informasi dari Posko Operasi Ketupat 2014, ada hal-hal yang dievaluasi dalam arus mudik dan arus balik tahun ini, yaitu penurunan arus lalu lintas dari tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 5% dari arus kendaraan di tahun 2013 yang kurang lebih melewati gerbang tol Cikopo Cikampek sebanyak 10 juta. Kini di tahun 2014 berkurang hingga 9 juta. Kemudian angka kecelakaan lalu lintas pada arus mudik dan balik tahun ini juga berkurang 17%. Begitu juga dengan angka kriminalitas. Dan Robert, hal ini tentunya disebabkan karena amblesnya jembatan Comal yang membuat para pemudik akhirnya menghindari jalur Pantura sehingga volume kendaraan tahun ini mengurang daripada tahun lalu.
Demikian Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasmin. Kita beralih ke rekan kami Danis Anissa yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Danis, apakah masih banyak pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak? Robert, memasuki hari hingga saat ini kondisi di Pelabuhan Merak masih bisa dikatakan cukup ramai, di mana dalam satu hari terakhir saja sudah sekitar 74.000 penumpang yang tiba di Pelabuhan Merak, yang mana artinya sudah hampir 90% pemudik telah kembali menyeberang ke Pulau Jawa. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 lalu, penumpang arus mudik di Pelabuhan Merak naik sebesar 8,6%, untuk arus balik naik sebanyak 2,4%. Dan meskipun saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan transportasi untuk bepergian ataupun mudik pada masa lebaran, namun terbukti moda transportasi air tetap menjadi salah satu pilihan utama. Apalagi Pelabuhan Merak Bekauheni merupakan salah satu akses penting bagi kegiatan niaga dan non-niaga yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Termasuk pada masa-masa lebaran, transportasi melalui kapal laut menjadi pilihan karena harganya yang relatif stabil jika dibandingkan moda transportasi pesawat yang memiliki tren harga naik pada momen-momen khusus, seperti pada saat lebaran, Natal, dan juga masa liburan. Penumpang kapal pun yang tiba di Pelabuhan Merak bisa menyeberang dengan hanya membeli tiket harga Rp13.000 untuk pejalan kaki, Rp39.000 untuk kendaraan roda 2, dan juga Rp275.000 untuk kendaraan roda 4. Dan pantauan terakhir kami hingga saat ini masih terlihat pemudik yang tiba di tiba di Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak dengan membawa kembali sejumlah perbekalan yang dibawa atau mereka taruh di atas roof rack mobil. Begitupun juga angka penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera juga masih bisa dikatakan tinggi, di mana dalam satu hari terakhir terdapat 44.000 penumpang yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Untuk sementara Robert, demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Danis Anissa atas informasi Anda dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Yasmin Alvina dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Para pengusaha travel di kota Bandung mengaku keberatan dengan rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Selain kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah, pembatasan juga akan mempengaruhi pelayanan kepada konsumen. Rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi oleh para pengusaha travel dianggap akan membunuh usaha mereka. Sebagian besar kendaraan yang digunakan oleh para pengusaha travel mempergunakan BBM bersubsidi jenis solar. Direktur Operasional Travel X-Trans, Denny Cahya, mengatakan seluruh kendaraan travel di tempatnya sudah menggunakan plat kuning sebagai alat transportasi publik yang tidak terlalu mementingkan keuntungan. Apabila ingin menaikkan mungkin gitu kan ya, diberlakukan mungkin untuk siapa dan buat siapa mas. Artinya kalau untuk kami ini kan public transportasi umum Pak. Artinya diberikan keringanan lah untuk kami supaya agar tetap bisa berjalan dengan baik. Pihak pengusaha travel berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Jika kebijakan itu terus dipaksakan, maka yang akan menderita kerugian adalah konsumen atau masyarakat, yakni berupa kenaikan tarif angkutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Warga yang bermukim di sejumlah pulau yang berada di kawasan Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan, memanfaatkan layanan kapal kecil untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Mereka bertolak dari pelabuhan tradisional Pautere, Makassar. 7 hari setelah Lebaran, arus balik masih terlihat di pelabuhan ini. Meski demikian, jumlah penumpang telah menurun dibandingkan masa puncak arus balik pada hari Minggu yang lalu. Kapal penumpang biasa disebut kapal Palimbang. Ongkos sekali menyeberang ke pulau bervariasi. Biaya untuk jarak dekat sebesar Rp15.000 per orang. Sedangkan yang berjarak jauh Rp20.000 per orang. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Dauan Cikarang sudah mulai lancar. Prediksi puncak volume kendaraan arus balik telah terjadi sejak hari Minggu yang lalu. Kita bergabung bersama petugas NTMC Polri dari wilayah Cikarang, Jawa Barat, yaitu dengan Bribda Esti. Selamat siang, Bribda Esti, bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di Cikarang saat ini? Ya baik, terima kasih Robert di studio dan pemirsa. Di Simpang Dauan, kawasan Karawang Timur,
saat ini sudah mulai berkurang karena memang pada umumnya pemirsa para pemudik yang melakukan arus balik sebagian besar sudah mulai kerja dari hari Senin kemarin. Dan seperti kendaraan yang dari arah Cirebon menuju Karawang, walaupun masih terlihat ramai dengan kendaraan berplat nomor dari luar kota, namun kondisinya sudah terbilang lancar daripada hari kemarin. Dan hanya tersendat selepas traffic light karena cukup banyak kendaraan yang mutar arah kembali ke Cirebon selepas traffic light ini. Sementara itu pemirsa yang menuju ke arah Jakarta via jalur tol Jakarta-Bandung, situasinya terlihat cukup lancar dan tidak terjadi kepadatan pada arah ini. Kemudian pemirsa untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, baik kendaraan dari arah tol Jakarta maupun Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon, situasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang masih ramai lancar, walaupun hari-hari sebelumnya sempat terjadi kepadatan selama arus mudik berlangsung. Dan pemirsa tetap kami himbau bagi para pengendara untuk tetap terus ikuti petunjuk dan arahan petugas kami di lapangan demi terciptanya kenyamanan, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas bersama. Demikian informasi sementara kami langsung dari Simpang Dawan, kawasan Karawang Timur. Bribda Esti melaporkan. Baik, terima kasih Bribda Esti atas informasi Anda dari kawasan Cikarang, Jawa Barat.